Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pelajaran matematika wajib kelas 11 yang membahas tentang materi program linier. Namun sebelumnya jangan lupa untuk di like, subscribe video ini demi kemajuan video-video selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi program linier, ada baiknya kita memperhatikan video berikut. Sebuah perusahaan atau pelaku industri akan selalu melakukan perhitungan-perhitungan pada seluruh kegiatan industri yang dilakukannya. Hal ini tidak terlepas dari keuntungan yang akan dicapai. Untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, pelaku industri akan memperhitungkan seluruh kegiatan produksinya, baik itu dari penyediaan bahan sampai dengan biaya produksi yang akan dikeluarkan. Apakah nanti hasilnya akan mencapai keuntungan yang maksimal, di mana biaya produksi yang dikeluarkan tidak terlalu besar, bahkan diusahakan seminimal mungkin guna untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dalam ilmu matematika, proses-proses ini berkaitan dengan materi ajar yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu materi ajar program linier yang membahas tentang nilai optimum dan nilai minimum. Baiklah, kita akan membahas tentang program linier. Pada poin pertama, kita akan membahas bentuk umum pertidaksamaan linier. Bentuk umum pertidaksamaan linier dengan dua variabel X dan Y dapat dituliskan sebagai berikut. AX tambah BY lebih kecil atau sama dengan C. AX tambah BY lebih besar atau sama dengan C. AX tambah BY lebih kecil dari C. AX tambah BY lebih besar dari C. Di mana dengan A, B, C ini merupakan elemen bilangan real. A, B merupakan koefisien dan nilai A tidak sama dengan 0. Demikian juga nilai B tidak sama dengan 0. C disebut sebagai konstanta. X, Y merupakan variabel di mana nilai X, Y juga merupakan elemen bilangan real. Yang kedua, menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier. Penyelesaian pertidaksamaan dua variabel merupakan himpunan pasangan bilangan XY yang memenuhi pertidaksamaan linier tersebut. Jika digambarkan pada bidang koordinat kartesius, himpunan pasangan bilangan XY tersebut berada dalam suatu daerah yang disebut daerah penyelesaian. Yang ketiga, yaitu menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier. Langkah-langkah menyusun pertidaksamaan linier adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan persamaan garis pembatas daerah penyelesaian. Yang kedua, melakukan uji titik untuk menentukan tanda ketidaksamaan. Langkah-langkah optimasi program linier. Buatlah sistem pertidaksamaan linier dari permasalahan yang ada. Berikutnya, selesaikan sistem pertidaksamaan linier tersebut. Selanjutnya, lakukan uji titik yang sesuai dari penyelesaian sistem pertidaksamaan linier yang dihasilkan. Perlu diingat, dalam menyelesaikan permasalahan program linier, kita kembali diminta untuk mengingat pelajaran kelas 9 dan kelas 10 tentang penyelesaian persamaan linier dua variabel, baik itu dengan metode substitusi, eliminasi, ataupun gabungan substitusi dan eliminasi. Baiklah, untuk lebih memahami tentang program linier, ada baiknya kita perhatikan contoh soal berikut ini. PT Lasin adalah pengembang perumahan di daerah pemukiman baru. PT tersebut memiliki tanah seluas 15.000 meter persegi dan berencana membangun dua tipe rumah, yaitu
tipe Mawar dengan luas 120 meter persegi dan tipe Melati dengan luas 90 meter persegi. Jumlah rumah yang akan dibangun tidak lebih dari 150 unit. Pengembang merencanakan laba tipe rumah Mawar 2 juta rupiah dan tipe Melati 1.500.000 rupiah. Permasalahannya, modelkan permasalahan di atas, kemudian gambarkan daerah penyelesaian untuk sistem pertidaksamaannya, dan tentukan laba maksimal yang diperoleh PT Lasin. Baiklah, kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka langkah penyelesaian pertama adalah memodelkan permasalahan yang ada. Di mana permasalahannya, langkah pertama, misalkan tipe rumah dengan X dan Y. Sehingga tipe Mawar kita misalkan dengan X dan tipe Melati kita misalkan dengan Y. Kemudian langkah kedua, luas tanah keseluruhan adalah 15.000 meter persegi. Luas tanah tipe Mawar 120 meter persegi. Dan luas tanah tipe Melati 90 meter persegi. Dari sini kita dapat 120X tambah 90Y lebih kecil atau sama dengan 15.000. Dari mana dapatnya? Ini kita dapat dari luas tanah tipe Mawar 120 dan dengan pemisalan tipe Mawar adalah X sehingga didapat 120X. Demikian juga yang 90Y didapat dari luas tanah tipe Melati 90 meter persegi dan rumah tipe Melati dimisalkan dengan Y sehingga menjadi 90Y. 15.000 meter persegi itu adalah luas tanah sehingga didapat persamaannya 120X tambah 90Y lebih kecil atau sama dengan 15.000. Untuk menyederhanakannya kita bagi dengan 30 sehingga didapat 120 bagi 30 hasilnya 4X, 90Y dibagi 30 hasilnya 3Y, dan 15.000 dibagi 30 hasilnya 500. Sehingga terbentuk sebuah persamaan 4X tambah 3Y lebih kecil atau sama dengan 500. Langkah ketiga, dari jumlah rumah yang dibangun tidak lebih dari 150 unit. Maka didapat persamaannya X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 150. Langkah keempat, salah satu tipe rumah harus dibangun sehingga nilai X lebih besar sama dengan 0 dan nilai Y juga harus lebih besar atau sama dengan 0. Langkah kelima, susun fungsi untuk laba maksimum yang diperoleh sehingga didapat laba sama dengan 2 juta dikali X ditambah dengan 1.500.000 dikali dengan Y. Dari sini didapat model matematika dari permasalahan tersebut adalah 4X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 500, X tambah Y lebih kecil sama dengan 150, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, dan fungsi labanya adalah 2 juta dikali X ditambah dengan 1.500.000 dikali dengan Y. Setelah kita dapat model matematika dari permasalahan tersebut, maka langkah penyelesaian kedua, gambarkan daerah penyelesaiannya. Yang pertama, tentukan titik potong fungsi dengan sumbu X dan Y. Fungsi pertama, 4X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 500. Misalkan X 0, maka nilai Y adalah 166,67. Kita dapat titik potongnya 0,166,67. Selanjutnya kita misalkan Y sama dengan 0. Maka nilai X adalah 125. Maka didapat titik potongnya 125,0. Ini didapat dari jika X bernilai 0,
4 kali 0 tambah 3Y sama dengan 500. 4 kali 0 bernilai 0, maka tinggal 3Y sama dengan 500. Maka nilai Y itu adalah 500 bagi 3, maka didapat 166,67. Demikian juga untuk nilai X 125 dan Y 0. Tinggal mensubstitusikan ke persamaan 4X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 500. Untuk persamaan kedua juga sama, X tambah Y lebih kecil sama dengan 150. Jika X bernilai 0, maka Y bernilai 150, maka titik potongnya 0,150. Demikian juga jika Y-nya bernilai 0, maka X-nya 150 dan titik potongnya adalah 150,0. Selanjutnya, tentukan titik potong antara fungsi 4X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 500 dengan fungsi X tambah Y lebih kecil sama dengan 500. Sehingga didapat 4X tambah 3Y sama dengan 500 dan X tambah Y sama dengan 150. Karena variabelnya tidak sama antara X dan Y, maka X tambah Y sama dengan 150 kita kalikan dengan 3, diperoleh 4X tambah 3Y sama dengan 500, yang ini tetap, dan yang di bawah kita kalikan, X kali 3 kita dapat 3X, Y kali 3 kita dapat 3Y, dan 150 dikali 3 menghasilkan 450. Karena semua bernilai positif, maka ini kita kurangkan. 4X kurang 3X didapat nilai X, 3Y kurang 3Y 0, 50 dikurang 450 bernilai 50, maka didapat nilai X adalah 50. Selanjutnya, substitusikan nilai X sama dengan 50 ke persamaan X tambah Y sama dengan 150. Sehingga X tambah Y 150, 50 tambah Y sama dengan 150, Y sama dengan 150 dikurang 50, maka Y bernilai 100. Sehingga didapat titik potongnya adalah 50,100. Dari sini, kita letakkan titik-titik yang diperoleh pada koordinat kartesius. Kita buat jarak antar titik bernilai 50 agar koordinat kartesiusnya tidak terlalu besar. Yang pertama kita ambil titik 0,166,67. Ini dia ditandai dengan titik warna hijau. Dan titik 125,0. Ini dia ditandai dengan warna hijau. Kemudian kedua titik ini kita hubungkan dengan garis sehingga didapat sebuah kurva garis lurus dari titik 0,166,67 dan 125,0. Kemudian selanjutnya untuk kurva X tambah Y lebih kecil sama dengan 150. Untuk titik 0,150 kita tandai dengan titik berwarna merah, dan titik 150,0 juga kita tandai dengan titik warna merah, lalu kita hubungkan dengan garis sehingga didapat dua buah garis yang terbentuk dari dua buah fungsi, yaitu 4X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 500 dan X tambah Y lebih kecil sama dengan 150. Nah, dari sini kita lihat ada daerah yang diwarnai dengan warna biru. Ini merupakan daerah penyelesaian yang didapat dari titik potong antara kedua fungsi, yaitu 50,100. Ini dia titiknya tanda dengan warna kuning, 50,100. Sehingga semua titik-titik yang sudah kita dapat telah kita letakkan pada koordinat kartesius. Setelah mendapat model matematika dan menggambar fungsi pada koordinat kartesius, maka langkah ketiga yaitu mencari laba maksimal yang diperoleh PT Lasin. Fungsi laba dapat ditentukan dengan melakukan titik uji dari titik-titik yang diperoleh dengan ketentuan luas tanah maksimal adalah 15.000 meter persegi dan jumlah rumah maksimal adalah 150 unit. Sekarang kita masukkan titik-titik potong antara X dan Y. X bernilai 0, Y bernilai 0,
maka 2 juta dikali 0 ditambah dengan 1.500.000 dikali 0, maka labanya adalah 0. Untuk titik 0,166,67, 2 juta kali 0 tambah 1.500.000 dikali 166,67, maka labanya adalah 250.005.000. Untuk titik 125,0, maka 2 juta dikali 125 ditambah dengan 1.500.000 dikali 0, maka laba yang diperoleh adalah 250 juta. Untuk titik 0,150, maka 2 juta dikali 0 ditambah dengan 1.500.000 dikali 150, maka laba yang diperoleh adalah 225 juta. Untuk titik 150,0, maka 2 juta dikali 150 ditambah 1.500.000 dikali 0, maka laba yang diperoleh adalah 300 juta. Selanjutnya untuk titik 50,100, maka 2 juta dikali 50 ditambah 1.500.000 dikali 100, maka laba yang diperoleh adalah 250 juta. Dari sini kita lihat laba terkecil adalah 0 dan laba terbesar adalah 300 juta. Namun kita lihat apakah laba ini sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan. Untuk laba 0 ini memenuhi karena tidak ada rumah yang dibangun dan tidak menggunakan lahan. Selanjutnya 250 juta 5.000. Laba ini tidak memenuhi karena jumlah rumah lebih besar dari 150. Kemudian untuk titik 125,0 ini memenuhi karena jumlah rumah yang dibangun adalah 125. Untuk 225 juta ini juga memenuhi karena jumlah rumah yang dibangun adalah 150. Kemudian untuk laba 300 juta tidak memenuhi karena luas tanah melebihi 15.000 meter persegi. Selanjutnya untuk 250 juta ini memenuhi karena luas tanah yang digunakan 15.000 meter persegi dan jumlah rumahnya adalah 150 unit. Nah, dari sini kita bisa melihat laba maksimal yang diperoleh itu adalah 250 juta didapat dari titik 125,0 dan 50,100. Jadi laba yang diperoleh PT Lasing maksimal adalah 250 juta rupiah. Demikian pelajaran matematika wajib tentang program linier untuk kelas 11. Kita bertemu lagi pada materi selanjutnya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.